Oke, co-friend, di sini ada soal. Diketahui, unsur jenis kation, bilox, jenis anion, kemudian rumus kimia dan namanya. Kita diminta untuk melengkapi bagian yang kurang. Untuk mengerjakan soal ini, kita ingat kembali aturan tata nama untuk senyawa ion dan kovalen. Yang pertama, ada senyawa kovalen. Susunannya terdiri dari non-logam dan non-logam. Aturannya, sebut awalan yaitu indeks non-logam 1 dengan di, tri, dan seterusnya. Lalu sebut nama non-logam pertama, kemudian awalan untuk indeks non-logam kedua, lalu sebut nama non-logam 2, diakhiri dengan ida. Awalan pada non-logam pertama itu normalnya diabaikan jika jumlah atomnya hanya 1. Jadi awalannya dimulai dari di, tri, dan seterusnya. Sedangkan awalan untuk non-logam kedua, mono, di, tri, dan seterusnya. Contohnya P2O5. P di sini indeksnya 2 berarti diawali dengan di, dan O indeksnya 5, diawali dengan penta. Jadi di sini di fosforus pentaoksida. Yang kedua Cu. C di sini ada 1, maka tidak perlu disebut mono karena ini indeks non-logam pertama. Kemudian yang kedua O. Ini indeks non-logam kedua ada 1, berarti disebut mono. Maka namanya adalah karbon monoksida. Yang kedua untuk senyawa ionik. Ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk yang pertama, senyawa ionik dengan logam atau kation yang punya satu jenis ion atau bilox. Yang pertama untuk ionik biner, berarti terdiri dari 2 jenis atom. Maka, sebut nama kationnya, kemudian nama dasar anionnya, diakhiri dengan ida. Contohnya CaIN2. Ca ini adalah logam golongan 2A. Biloxnya adalah plus 2. Berarti ini hanya punya satu bilox, yaitu plus 2. Namanya adalah kalsium, anionnya adalah imen, diakhiri dengan ida berarti iodida. Kemudian, untuk poliatom, yaitu yang punya lebih dari 2 jenis atom penyusun. Aturannya sebut nama kation, lalu sebut nama anion poliatomnya. Contohnya NaNO3. Kationnya adalah Na+, yaitu natrium, anionnya adalah NO3- yaitu nitrat. Kemudian yang B, untuk senyawa ionik tapi logam atau kationnya punya lebih dari 1 jenis ion atau bilox. Yang pertama untuk biner. Berarti aturannya, sebut nama kation atau logamnya, kemudian sebut muatan kation dalam angka Romawi, kemudian nama dasar anion, diakhiri dengan ida. Contohnya FeCl3. Ini kalau kita ionkan terdiri dari Fe3+ dan 3Cl-. Fe-nya di sini muatannya 3+. Ini punya lebih dari 1 bilox, maka disebut dalam angka Romawi. Berarti besi 3 klorida. Kemudian untuk poliatom, aturannya sebut nama kation, muatan kation dalam angka Romawi, kemudian sebut nama anion poliatomnya. Contohnya FeSO4, ini terdiri dari Fe2+ dan SO4 2-. Kationnya Fe2+, muatannya plus 2. Ini punya lebih dari 1 bilox. Berarti besi 2 sulfat. Setelah kita jabarkan bersama, di sini unsurnya adalah unsur logam nih, FeCu. Maka ini termasuk senyawa ionik. Fe dan Cu ini merupakan kation atau logam yang punya lebih dari 1 bilox. Maka, muatan disajikan atau dituliskan dalam angka Romawinya. Kita bahas di nomor 2 nih. Fe3+, biloxnya itu sama dengan muatannya ya, yaitu plus 3. Kemudian, di sini kan ada FeCl3. FeCl3 itu terdiri dari Fe3+ dan 3Cl-. Bilox Cl- di sini -1. Kemudian kita ke Cu. Yang pertama ada CuCO3. CO3 itu muatannya -2, sama dengan biloxnya. Kemudian Cu, muatannya atau biloxnya adalah plus 2. Karena ini senyawa molekul jumlah bilox sama dengan 0. Berarti kationnya terdiri dari Cu2+, biloxnya plus 2. Kemudian anionnya adalah anion poliatom, CO3 2-. Biloxnya adalah -2. Namanya, Cu adalah tembaga, muatannya plus 2 berarti angka Romawi di sini 2. CO3 2-, itu adalah karbonat. Berarti tembaga 2 karbonat. Kemudian poin selanjutnya ada tembaga 2 karbonat. Ini kan sama dengan sebelumnya nih. Kita ganti saja ya, menjadi tembaga 1 karbonat. Agar berbeda dari poin sebelumnya. Tembaga 1 berarti Cu-nya muatannya sama dengan plus 1.
Biloxnya berarti plus 1 juga. Kemudian, anionnya ada karbonat yaitu CO3 2-. Muatannya -2. Cu plus CO3 2-. Kita kali silang muatan untuk mendapatkan indeks, berarti ada Cu2CO3. Untuk Zn di sini soalnya tidak bisa diselesaikan ya, jadi hanya sampai Co. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.